Matius 24 ayat 4-14. Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tindamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya." Penglihatan 17 Mei 2025. Satu mekanisme Turki ledakan dan teroris, dua Farisi di dalam gereja, penglihatan orang-orang yang terangkat, dan sintensis, tiga rudal yang sedang meluncur, benua Australia gelap dan berdoa bagi benua Asia. 4 LGBT dan Israel. Mekanisme Turki ledakan dan teroris. Pada saat menyembah dan berdoa, salah satu tim mendengar suara mekanisme. Hasil pencarian menyatakan mekanisme merupakan proses interaksi atau cara kerja yang melibatkan berbagai komponen atau bagian dalam satu sistem untuk menghasilkan suatu hasil atau fungsi tertentu. Namun di hati pelihat menyatakan ini seperti sebuah rencana jahat. Dalam penglihatan ini ada anak-anak berpakaian SD, lalu ada juga orang-orang berjas. Jadi pelihat menyatakan rancangan atas dunia pendidikan dan dunia kerja. Ketika berdoa bagi bangsa ini, Tuhan memberikan kembali firman Yoel 2. Kemudian salah satu anak tim doa juga mendengar suara Turki, ledakan, teroris, dan nuklir. Lalu tampak bangunan yang besar sekali, bangunan itu meledak dan puing ledakannya itu radiusnya sampai jauh sekali. Yoel 2. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang. Sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut. Suatu hari berawan dan kelam pekat. Seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-temurun pada masa yang akan datang. Di depannya api memakan habis, di belakangnya nyala api berkobar. Tanah di depannya seperti Taman Eden, tetapi di belakangnya padang gurun tandus dan sama sekali tidak ada yang dapat luput. Rupanya seperti kuda, dan seperti kuda balapan mereka berlari. Seperti gemertaknya kereta-kereta, mereka melompat-lompat di atas puncak gunung-gunung. Seperti geletiknya nyala api yang memakan habis jerami, seperti suatu bangsa yang kuat teratur barisannya untuk berperang. Terhadapnya bangsa-bangsa gemetar, segala muka bertambah menjadi pucat pasi. Seperti pahlawan mereka berlari, seperti prajurit mereka naik tembok, dan mereka masing-masing berjalan terus dengan tidak membelok dari jalannya. Mereka tidak berdesak-desakan. Mereka berjalan terus masing-masing di jalannya. Mereka menerobos pertahanan dengan tombak. Mereka tidak membiarkan barisannya terputus. Mereka menyerbu ke dalam kota. Mereka berlari ke atas tembok. Mereka memanjat ke dalam rumah-rumah. Mereka masuk melalui jendela-jendela seperti pencuri. Di depannya bumi gemetar, langit bergoncang. Matahari dan bulan menjadi gelap.
dan bintang-bintang menghilangkan cahayanya. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak dan pelaksana firman-Nya kuat. Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan. Siapakah yang dapat menahannya? Dan seterusnya. Farisi dalam gereja, penglihatan orang-orang terangkat dan sintensis. Ketika berdoa bagi gereja Tuhan, salah satu tim mendengar suara, katakan para Farisi di dalam gereja. Lihat menyatakan mereka seperti ahli Taurat yang secara tidak sadar mereka menentang gerakan Tuhan. Kemudian tim berdoa bagi pemimpin gereja yang otoriter yang dimasyurkan penuh keangkuhan dan kesombongan. Wanita-wanita yang diikat roh Isabel. Di dalam hati pelihat muncul perumpamaan, karena nila setitik akan rusak susu sebelanga. Pelihat nyatakan akan rusak satu gereja jika ada satu ajaran Farisi atau ahli Taurat yang menentang Tuhan. Ayat ditambahkan saat penulisan Matius 16 ayat 6. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Setelah itu tampak tim doa di pinggiran pantai menghadap ke atas. Ada Tuhan yang sedang datang di awan-awan, dan di sisi yang lain ada hamba Tuhan dari India melakukan hal yang sama. Dia menghadap ke atas dan melihat Tuhan sedang di awan-awan. Pelihat nyatakan kita satu roh dengan dia, berdoa untuk bangsanya. Lalu pelihat bermazmur, waktunya sudah dekat, sebab Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Kedatangannya sudah dekat. Hai biji mata Tuhan, dengarkanlah. Injil telah diberitakan ke seluruh penjuru dunia. Firman-Nya telah digenapi, persiapkanlah hatimu. Kemudian tampak Tuhan dengan jubah berkilauan di awan-awan. Lalu dia berkata, Injil sudah diberitakan di seluruh dunia. Setelah itu tampak penglihatan orang-orang terangkat ke awan, seperti terbang, dan pelihat menyatakan seperti terhisap ke atas. Ayat ditambahkan saat penulisan 1 Tesalonika 4 ayat 15-17. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan. Kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga, dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Kemudian pelihat mendengar suara dengan cara sintensis. Menurut hasil pencarian, sintensis merupakan proses menggabungkan beberapa elemen atau bagian menjadi satu kesatuan baru supaya menjadi lebih lengkap. Ayat ditambahkan saat penulisan Roma 12 ayat 4-8. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karena itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Rudal yang sedang meluncur
Benua Australia gelap dan berdoa bagi benua Asia. Salah satu tim melihat dalam penglihatan di sisi sebelah kirinya tampak 3 rudal yang sedang terbang. Di sebelah kanannya tampak benua Australia menghitam pekat. Lalu terdengar suara berdoa buat benua Asia. Kemudian tim membawa ketiganya di dalam doa. Saat terus berdoa tampak manusia raksasa. Dia berputar-putar menjadi badai tornado besar yang mendekat ke benua Australia. Setelah itu tampak penglihatan lautan yang luas. Di sisi yang satu tampak wilayah dengan tulisan Amerika. Di sisi lainnya Australia. Benua Australia masih tampak gelap seperti penglihatan sebelumnya. Namun Amerika tidak. Di lautan dalam penglihatan itu tampak muncul ular kobra berkepala 5. Kemudian dalam penglihatan itu ada pendoa-pendoa yang sedang berperang dengan ular ini. Dan ular ini tampak dikalahkan oleh pendoa-pendoa. Lalu muncul Lucifer sambil tertawa terbahak-bahak. Namun Tuhan memberikan firman di tangan para pendoa itu. Firman dalam Lukas 18 ayat 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. LGBT dan Israel. Sesudah itu tampak sekelompok orang laki-laki yang banyak, tapi mereka berlaku seperti perempuan. Lalu terdengar suara Hello Kitty. Kemudian tim berdoa bagi mereka yang terikat roh LGBT. Ketika terus menyembah, terdengar suara berdoa bagi satu nama Liang Shu. Ketika menyebutkan nama ini dalam doa, tampak orang yang berpostur besar dan di kepalanya bertanduk. Lalu tim berdoa bagi hal ini. Saat tim berdoa bagi Israel, tampak penglihatan satu wilayah peta dengan tulisan Israel. Muncul perlindungan Tuhan bagi Israel seperti tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kemudian di langit Israel penuh dengan banyak bintang. Namun ada satu bintang yang lebih dekat dan bersinar lebih terang. Namun mata orang-orang Israel belum tertuju kepada bintang yang bersinar terang di atas mereka. Lalu tampak satu bangunan di sana, seperti tempat ibadah. Warna temboknya keemasan di atap dan di atapnya bersinar-sinar. Bangunan ini ada 12 pintunya seperti menggambarkan 12 suku Israel. Terima kasih telah mendengar dan menyaksikan End Times Army Channel. Tuhan Yesus memberkati kita semua.